Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, ini adalah materi pertama dalam mata kuliah pengantar penanganan perkara perdata. Bagi yang mengambil mata kuliah ini, diasumsikan telah selesai pada hukum material dan hukum formil dari hukum perdata, ya, bahwa mata kuliah ini adalah praktikum dari mata kuliah hukum acara perdata, di mana hukum acara perdata itu sendiri berhubungan langsung dengan hukum perdata. Hukum acara perdata sering dikenal sebagai hukum formil, hukum yang menegakkan hukum perdata, hukum substansil, hukum material apabila terjadi pelanggaran, apabila terjadi masalah, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, misalnya dalam berkaitan dengan hukum material, hukum substansinya itu. Baik. Ini saya belakangkan saja. Pertama kita akan kita akan merefresh kembali mengenai hukum acara, karena yang akan ditampilkan, yang akan dipraktekkan dalam mata kuliah ini adalah hukum acaranya. Ya, orang mengenal dengan istilah hukum acara, hukum proses, atau hukum formil. Apa itu? Hukum yang mengatur caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material. Itu hukum acara formil itu, hukum acara perdata itu, ya, hukum formilnya perdata itu adalah cara yang mengatur cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim agar memperoleh perlindungan hukum untuk mencegah adanya yang kita kenal sebagai eigenrechting. Eigenrechting itu main hakim sendiri. Untuk berkaitan dengan main hakim sendiri ini bisa dirujuk di video saya lainnya di kanal YouTube berkaitan dengan bedah buku, ya, membahas buku mengenal hukum Prof. Sudikno Mertokusuma. Yang selanjutnya, ya, mengenai tindak menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan. Yang pertama, negara telah menyediakan upaya hukum, ya, untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. Tidak dibenarkan, pendapat kedua, tetapi apabila peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan, maka tindakan itu secara tidak tertulis dibenarkan. Lebih lanjut nanti lihat di video saya yang lain, yang saya tadi minta dirujuk. Ya, selanjutnya hukum proses. Ya, rangkaian perbuatan hukum yang mengatur cara atau apa saja yang dilakukan agar hukum material dapat diwujudkan. Hukum yang mengutamakan kebenaran cara dan bentuk agar substansi hukum material itu dapat dilaksanakan. Ini refresh saja karena teman-teman pasti sudah selesai dan lulus mata kuliah hukum acara perdata. Terhadap sengketa atau permasalahan atau mencari cara menegakkan hukum material itu ada dua, ya, melalui gugatan maupun proklaman. Tuntutan hak yang mengandung sengketa, nah, jadi ada pihak-pihak yang bersengketa, ya, itu disebut dengan proses gugatan. Sedangkan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan. Timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak. Jadi ada pihak yang berinisiatif mendaftarkan, ya, gugatan tersebut disebut penggugat. Jadi bukan hakim yang cari-cari perkara gitu. Beda kayak polisi ada cari perkara dalam pidana itu, hukum acara pidana. Polisi bisa dapat laporan, bisa dia tangkap tangan gitu, bisa juga hasil
hasil olahan dari intelijen polisian gitu ya, misalnya info dari internal kepolisian atau memang temuan dari kepolisian gitu, atau pengembangan kasus-kasus yang sudah ada dikembangkan lagi. Tapi kalau perdata ini memang inisiatif pihak. Lalu ada persidangan tadi ya, dibahas itu ada persidangan yang permohonan tidak mengandung sengketa tadi, istilah lainnya volunteer jurisdicti. Cirinya mengadili ini tidak mengandung konflik, jadi bukan berupa permasalahan dua pihak. Jadi pihaknya cuma ada satu, tidak ada lawannya. Produk pengadilannya itu namanya penetapan. Ya, penetapan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri pemohon sendiri dan pihak ketiga. Penetapan tidak memerlukan pertimbangan pengawasan. Contohnya apa sih penetapan wali hakim? Ya, walinya itu tidak ada, tidak ditemukan. Maka bagi orang yang ingin menikah, perempuan ini, maka walinya ditetapkan oleh hakim. Misalnya ahli waris, siapa ini minta penetapan siapa saja ahli warisnya. Pengangkatan anak misalnya, ya, permohonan pemindahan warga negara. Kalau yang ramai kemarin itu permohonan ganti nama, itu namanya awalnya nama laki-laki berubah menjadi nama perempuan, nah, gitu ya. Juga yang kedua nih yang akan kita banyak bahas dalam mata kuliah ini, apa itu yang sifatnya tuntutan hak yang mengandung sengketa, contentious jurisdicti. Cirinya ada pihak itu yang bersengketa, penggugat, tergugat. Produknya nanti adalah putusan. Kalau tadi kan produknya adalah penetapan, permohonan produknya penetapan, gugatan produknya putusan. Mengikat para pihak yang bersengketa. Harus punya alasan, ya. Jadi aturan-aturan yang berlaku bisa dilihat di slide. Nah, itu ya, sengketa hak atas tanah misalnya, ya, ada orang bersengketa tanah, oh milik saya, yang satu bilang enggak ini milik saya, itu kan ada dua orang pihak tuh, sehingga ada yang bersengketa. Ini sepintas saja, untuk asas juga teman-teman bisa baca sendiri, rekan-rekan bisa lihat. Jika ada yang ditanyakan berkaitan yang saya skip tadi, silakan komen di bawahnya. Saya akan menyorot di akhir ini yang akan kita bahas sepanjang mata kuliah ini, dan nanti mahasiswa akan mempraktekannya, membuat berkasnya dan mensimulasikan proses beracaranya di pengadilan. Jadi saya berikan gambaran bahwa kita mulai dari sidang hari pertama, ya, tahapan yudisial di pengadilan itu yang sifatnya proses beracaranya dari sidang hari pertama, ya, ini hakim akan menetapkan mediator, mengecek para pihak. Kalau sudah oke, ditetapkan mediator, diberi waktu maksimal 30 hari untuk mediasi. Jika berhasil maka produknya akta perdamaian, sengketa selesai. Tapi kalau gagal, mediasi gagal, maka dilanjutkan oleh majelis hakim. Majelis hakim penanganan ini berbeda orangnya dengan mediator, ya. Mediatornya berbeda. Jadi mediator melaporkan kepada majelis hakim bahwa berhasil atau tidak berhasil. Kalau berhasil, selesai perkaranya. Kalau tidak berhasil, dilanjutkan pembacaan gugatan. Ini penggugat. Lalu tergugat bisa memberikan jawaban. Boleh dimungkinkan si penggugat memberikan replik, lalu tergugat nanti memberikan duplik. Bisa terjadi di tengah-tengah ini putusan sela, misalnya ada jawaban dan eksepsi berkaitan dengan kompetensi relatif atau kompetensi absolut. Nah, itu biasanya hakim akan memberikan putusan sela. Kalau lanjut, maka akan masuk ke pembuktian yang sudah dibahas dalam hukum.
acara perdata itu, apa saja alat-alat buktinya. Selesai pembuktian, biasanya didudukkan alat penggugat, lalu ya, bergantian dengan pihak tergugat. Selesai, maka diberikan kesimpulan. Kesimpulan ini dia akan membahas dari awal tadi, gugatan, jawaban, replik, dan sini, lalu pembuktian, versinya, kesimpulannya si penggugat, dan kesimpulannya penggugat dan tergugat. Masing-masing memberikan kesimpulan. Nah, itu yang nanti semua akan jadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan. Jadi nanti teman-teman akan membuat berkas dari yang sidang hari pertama ini sampai putusan hakimnya, lalu akan menunjukkan, mensimulasikan, mendemonstrasikan prosesnya ini. Ya, ada yang jadi hakim, ada yang jadi penggugat, ada yang jadi tergugat. Lalu silakan nanti dalam proses-proses ini ada yang jadi saksi, jadi ahli, dan sebagainya. Itu kreativitas rekan-rekan sekalian. Kalau untuk upaya hukum tidak kita bahas dalam di sini, tapi hanya untuk kita mengetahui proses-proses bagaimana prakteknya seperti apa, bagaimana caranya, teknis-teknisnya, tips-tipsnya, gitu. Demikian. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan di komen, di kolom komentar. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.